Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita, yakni pelajaran Syarh Sunnah oleh Al-Imam Ismail bin Yahya Al-Muzani rahimana wa rahimahullah. Kita masih berada pada kalimat-kalimat yang terakhir dari mukaddimah Al-Imam Al-Muzani rahimana wa rahimahullah. Kalau antum yang pakai buku ini, buku saku ini, terjemahan ini itu di halaman 50 ya. Halaman 50 bagian atas. Kalau antum yang pakai buku ini berarti di halaman 78. Halaman 78 ya. Naam. Taib, berkata Imam Al-Muzani rahimana wa rahimahullah, Al-Wahidus Samad laisa lahu sahibatun wala walad, jalla 'anil mathil fala syabiha lahu wala adil, as-sami'ul basir al-alimul khabir al-mani'ur rafi'. Ini kata beliau Allah tabaraka wa ta'ala, yakni Al-Wahidus Samad, adalah zat yang Al-Wahidus Samad. Al-Wahidus Samad itu adalah nama dari nama-nama Allah Al-Wahid As-Samad. Nanti kita bahas masing-masing ya. Kemudian laisa lahu sahibatun wala walad, dan Allah Jalla wa Ala adalah zat yang tidak mempunyai istri dan juga tidak mempunyai anak, dan sangat tidak layak dan pantas bagi Allah untuk memiliki istri dan anak. Jalla 'anil mathil, Allah subhanahu wa ta'ala adalah maha mulia dari yang semisal, yakni tidak ada yang semisal dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Fala syabiha lahu wala adil, dan tidak ada yang serupa lagi sebanding dengan Allah. Tidak ada yang serupa dan sebanding bagi Allah subhanahu wa ta'ala. As-Sami' al-Basir, dan Allah azza wa jal adalah As-Sami' al-Basir, zat yang maha mendengar lagi pula maha melihat. Al-Alimul Khabir, dan Allah subhanahu wa ta'ala adalah Al-Alim yang maha mengetahui dan Al-Khabir maha teliti dalam mengetahui, dalam ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Mani'ur Rafi', dan Allah itu Al-Mani',
Al-Mani' bukan nama Allah ya. Tapi di sini Al-Imam Al-Muzani menyebutkan, nanti kita jelaskan. Beliau sebutkan ini dalam maksud apa ya. Tapi yang jelas Al-Mani' yaitu Allah itu maha mencegah. Tapi ini Al-Mani' bukan nama Allah. Ar-Rafi' an Allah maha tinggi. Allah maha tinggi. Taib. Sebelum kita lanjut pada isi buku, dan ini bagian terakhir dari kalimat beliau di mukaddimah ya, di mukaddimah, sebelum beliau melanjutkan kepada inti daripada akidah Al-Imam Al-Muzani ini. Taib Al-Wahid. Al-Wahid ya ikhwan, itu biasanya kalau kita lihat ayat-ayat ya yang berbicara tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, itu biasanya disebutkan juga nama Allah Al-Wahid, ada juga Al-Ahad. Iya. Nah, maka kita katakan Al-Wahid dan Al-Ahad adalah dua nama yang maknanya adalah Maha Tunggal, Maha Esa. Allah Azza wa Jalla itu Maha Esa, Tunggal, Al-Wahid dan Al-Ahad. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ibrahim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat wa barazu lillahi al-wahidil qahhar. Ya, itu pada hari ketika Allah itu menggantikan al-ardu min ghairal ardi, al-ardu ghairal ardi, Allah ganti bumi dengan bumi yang lain, was samawat, demikian pula langit diganti dengan langit yang lain. Wa barazu lillahil wahidil qahhar. Dan apa? Mereka semuanya itu berkumpul di padang mahsyar menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala Al-Wahid Al-Qahhar, yaitu zat yang Maha Esa lagi Maha Al-Qahhar, Maha Perkasa. Iya. Maha Esa lagi Maha Perkasa. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Allah itu Al-Wahid. Allah Al-Wahid. Nah, begitu pula dalam ayat yang lain dalam surat Ar-Ra'd, Allah berfirman, Qulillah khaliqu kulli syai'in. Katakanlah bahwa Allah itu adalah zat yang khaliq, yang maha mencipta. Mencipta apa? Segala sesuatu. Wa huwal wahidul qahhar. Dan Allah Al-Wahid Al-Qahhar. Ini Maha Esa lagi Maha Perkasa. Maha Esa. Jadi Al-Wahid dan Al-Ahad itu nama Allah yang mempunyai makna apa? Esa atau tunggal. Taib. Ikhwanna fid din azani Allah wa iyyakum, berkaitan dengan apa namanya? Sifat Allah ini Al-Ahad atau Al-Wahid, itu datang dalam sebuah peristiwa besar berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Itu suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu masuk ke dalam masjid dan beliau dapati seorang sahabat itu sedang salat. Lalu ketika alhamdulillah, ketika dia apa namanya tasyahud, di dalam tasyahudnya itu dia membaca doa. Apa doanya? Doanya adalah Allahumma inni as'aluka ya Allah bi annakal wahidul ahad as-samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an taghfir li ya dunubi innaka antal ghafurur rahim. Jadi perhatikan di sini, orang ini dia baca doa ya, Allahumma inni as'aluka ya Allah, ya Allah sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan sungguh-sungguh
dengan serius bi annakal wahidul ahad. Dia meminta dengan nama-nama Allah, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla mengatakan walillahi asmaul husna fad'uuhu biha. Allah itu punya nama-nama yang bagus, nama-nama yang indah, yang sempurna, maka berdoalah kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Ini sahabat dia berdoa dan dia katakan apa? Bi annakal wahidul ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad, yang engkau adalah al-wahid al-ahad yang maha tunggal, as-samad yang tempat bergantung segala makhluk, ya alladzi lam yalid wa lam yulad yang tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, walam yakul lahu kufuwan ahad dan tidak ada sesuatu pun yang sebanding atau setara denganmu. Antakfirali, ya antakfirali dunubi, untuk apa? Ampunilah dosa-dosaku. Ya, di sini permintaan dia itu sepenggal saja. Permintaan dia apa? Ampunilah dosa-dosaku. Tapi ketika dia mau meminta kali permintaan yang sedikit ini, itu dia mulai dengan menyebut nama-nama Allah. Dia bertawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar dia begitu, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kada ghufiralah, kada ghufiralah, kada ghufiralah. Jadi dia telah diampuni oleh Allah, dia telah diampuni oleh Allah, dia telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini disahihkan oleh Al-Imam Albani rahimahullah. Di sini yang menjadi syahid adalah apa ya ikhwan? Ini orang ini dia bertawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah, dan dia menetapkan ya dalam doanya itu Allah adalah Al-Wahid Al-Ahad. Taib. Paham ya sampai di sini ya? Kemudian ikhwana fid din azzani Allahu wa iyyakum, kita lihat kata apa namanya? Kata Imam Al-Muzani, laisa lahu sahibatun wala walad. Jadi Allah itu tidak punya istri dan tidak pula punya anak. Ini kalau antum ingin lihat tentang penafsiran daripada apa namanya hal ini, antum bisa lihat di tafsir tentang surat Al-Ikhlas ya. Tafsir tentang surat Al-Ikhlas itu sangat apa namanya luar biasa. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan beberapa penjelasan yang terkait dengan persoalan yang mulia ini. Nah, artinya apa ya ikhwan? Ya, di sini ada penekanan laisa lahu sahibatun wala walad. Allah itu tidak punya istri dan tidak punya anak. Nah, orang yang membutuhkan istri dan anak itu sifat yang lemah. Sifat yang tidak pantas dan layak ada pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah punya istri, maka bumi ini akan kacau. Ya. Bisa jadi kalau istrinya masih satu tidak apa-apa, kalau istri dua lebih repot lagi, ya. Nanti istri-istrinya minta kaplingan lahan dari bumi ini repot. Satu minta kaplingan sana, satu minta kaplingan sana, repot, ya. Begitu pula kalau punya anak banyak, Allah punya anak banyak permintaan anak-anaknya itu akan membuat dunia ini jadi kacau balau, dan itu tidak pantas dan tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah tidak membutuhkan makhluk. Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan makhluk. Naam. Kemudian apa ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum? Di situ dikatakan selanjutnya apa? Laisa lahu sahibatun wala walad. Ini Allah disucikan ya dari yang demikian itu, tidak punya istri dan tidak punya anak. Kemudian jalla anil mathil, Allah itu maha mulia dari ya yang semisal. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman laisa ka mithlihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang semisal dengan Allah, dan Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Ya, jadi tidak ada yang serupa dengan Allah dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ya mungkin aja ada orang secara bahasa mungkin bisa sama ya, mendengar atau melihat, ya kan?
Itu bisa saja. Tapi apa? Secara apa namanya? Secara makna kaifiyah itu tidak sama. Maka di perkara ini ya, penegasan daripada kalimat ini yaitu apa namanya? Kalimat daripada laisa lahu sahibatun wala walad jalla anil mathil, itu di situ terkumpul keesaan Allah yang terkait dengan kalimat sebelumnya juga, yaitu apa? Al-Wahid As-Samad, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu mutafarrid bil wahdaniyah fi asma'ihi wa sifatih. Ya, Allah itu esa. Allah itu esa. Dalam apa? Dalam keesaan Allah itu dalam wahdaniyah. Ya, kesendiriannya Allah. Fi asma'ihi wa sifatih, dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Wa fi rububiyatih wa fi uluhiyatih. Demikian pula dalam rububiyahnya Allah dan dalam uluhiyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu Syekh Abdul Razzaq, ya hafizana wa hafizahullah, ketika menjelaskan hal ini beliau berkata begini, walihada qala al-ulama inna at-tauhida munqasimun ila thalathati aqsam, tauhidun fil uluhiyah wa tauhidun fil rububiyah wa tauhidun fil asma'i was sifat, wa la yakunul insanu mu'minan wala muwahhidan ma lam yuwahhidillah bihadhil anwa'i thalathati kulliha. Kata Syekh Abdul Razzaq hafizana wa hafizahullah ketika beliau menjelaskan ya Syarh Sunnah ini dengan penjelasan yang sangat singkat sekali ya, dalam ya beliau berjudulnya itu ta'liqah ala syarhi sunnah, ya, itu beliau katakan walihada qala al ulama, sebab itu para ulama berkata. Apa perkataan para ulama? Inna tauhida munqasimun ila thalathati aqsam. Tauhid itu dia terbagi menjadi 3 bagian. Tauhid dia terbagi menjadi 3 bagian. Pertanyaannya, apakah pembagian tauhid dengan 3 bagian itu adalah pembagian yang apa namanya? Mansus, yakni terdapat dalam nas? Kita katakan secara langsung nas mengatakan bahwa tauhid itu terbagi menjadi 3, atau tauhid itu rububiyah, atau tauhid itu uluhiyah, atau tauhid itu asma wa sifat. Itu tidak ada nas yang secara sharih menyebutkan langsung yang demikian. Tetapi pembagian itu dan penetapan hal itu diletakkan oleh para ulama dengan cara apa? Tatabbu', yaitu cara meneliti nas-nas tentang keesaan Allah. Ya, nas-nas yang berbicara tentang keesaan Allah di dalam Al-Quran, ya, di dalam hadis mereka teliti, periksa, lalu mereka kelompokkan. Oh, ada kelompok yang berbicara tentang kekuasaan Allah dalam mencipta, mengatur, ya, memberi rizki dan lain-lain. Maka ini mereka kelompokkan dalam bagian rububiyah. Ada juga yang mereka teliti ada keesaan Allah dalam penyembahan, peribadatan kepada Allah, ya. Maka itu mereka kelompokkan dalam tauhid yang namanya ilahiyah atau uluhiyah, peribadatan kepada keesaan Allah dalam peribadatan kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka juga teliti nas-nas yang berbicara tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Lalu mereka kelompokkan dalam apa? Kelompok tauhid keesaan Allah dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah. Sebenarnya pembagian yang demikian ini adalah metode, ya. Metode untuk mendekatkan kepada pemahaman. Sekiranya tanpa ada pembagian yang demikian ini sah saja. Selama seseorang memahami dan mengerti bahwa Allah itu esa dalam apa? Penciptaannya, dalam pengaturannya, dalam pemberian rizkinya, ya, dan seterusnya. Dan mereka juga paham bahwa Allah itu esa dalam pengabdian, penghambaan kepadanya. Juga mereka paham bahwa Allah dalam nama-nama dan sifat-sifatnya itu esa, tidak ada yang serupa dengan Allah, tidak ada yang mirip dengan Allah, ya. Dan itu kalau mereka paham demikian sah saja, tidak perlu ada pembagian. Tetapi pembagian ini dilakukan oleh para ulama adalah untuk apa, ikhwan?
untuk pendekatan pemahaman. Ya, dan ini tuh sah-sah saja. Itu bukan bid'ah. Ya, bukan bid'ah dan bukan apa namanya akidah trinitas, bukan tauhid trinitas, bukan. Tetapi kenapa kita katakan begitu? Seandainya orang-orang yang mereka menolak bahwa pembagian tauhid dengan pembagian yang demikian, maka kita katakan kepada mereka dalam semua disiplin ilmu, itu ada pendekatan kaidah untuk memahamkan. Ada pendekatan kaidah untuk memahamkan. Oleh sebab itu, ketika kita bicara tentang persoalan fikih, nanti kita kenal di sana ada istilah syarat, ada istilah rukun, ada istilah wajib, ada istilah sunnah. Kita bicara juga di sana ada kita bicara tentang persoalan hadis, di sana ada kaidah-kaidah tentang ilmu mustalahul hadis, ada pembagian hadis ini. Itu maksudnya apa? Pertanyaannya, apakah ada nas yang menerangkan yang demikian? Tidak ada nas yang mengatakan demikian. Tidak ada nas yang mengatakan bahwa membaca surat Al-Fatihah di dalam salat itu adalah rukun, begitu tegas gitu. Tidak ada. Para ulama mengelompokkan dengan pembahasan penelitian, mereka mengelompokkan ini bagian dari rukun, ini bagian dari wajib, ini bagian dari syarat, ya. Tidak ada nas-nas yang berbicara langsung secara sarih seperti itu, tidak ada. Tapi itu disimpulkan oleh para ulama sebagai metode untuk pendekatan pemahaman. Iya, mafhum ya. Jadi sekiranya kalau kita menolak, ya, ada orang yang menolak pembagian tauhid, maka kita katakan kepada dia juga, kamu hendaknya disiplin ilmu kamu apa? Kamu ingin belajar dalam bidang apa? Apa yang sedang engkau geluti? Dia katakan fikih. Kita katakan hendaklah engkau menolak sejumlah kaidah fikih dan istilah-istilah fikih. Tidak boleh ada. Ya, tidak boleh ada bagi Anda. Kenapa? Karena itu bid'ah. Rasulullah tidak pernah mengatakan kepada kita secara langsung bahwa surat Al-Fatihah adalah rukun dari sholat. Tidak ada. Ya, nas-nas yang paling ada la salata liman lam yaqra bi ummil Quran, misalnya. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca ummul Quran. Pertanyaannya, mana kalimat Rasulullah mengatakan Al-Fatihah rukun? Tidak ada. Kenapa para ulama mengelompokkan dia ada 13 rukun? Apa memang Rasulullah mengatakan salat itu ada 13 rukun gitu? Tidak ada. Atau ada 14 rukun? Tidak ada. Begitu pula, oleh sebab itu, kalau kita masuk di dalam bab fikih, khususnya salat saja, penentuan dan penggunaan istilah wajib dan sunnah di dalam salat saja ulama berselisih. Tapi itu ada, ya. Sehingga kita lihat kalau dalam madhab Hambali, mereka menggunakan istilah wajib salat. Tapi kalau dalam madhab Syafi'i, mereka tidak menggunakan istilah itu. Mereka tidak menggunakan istilah itu. Tapi ini diterima apa tidak? Diterima oleh ahli fikih tidak? Diterima. Maka kita katakan kepada mereka, sekiranya kalian tidak menerima pembagian tauhid, maka harusnya juga tidak menerima pembagian dan pengelompokan serta istilah-istilah yang ada di dalam berbagai bidang disiplin ilmu. Apakah itu bidang fikih, apakah itu bidang hadis, dan seterusnya. Kalau dia bicara tentang hadis, kita tanyakan kepada dia, Anda dalam bidang hadis, Anda kenal enggak istilah sanad Ali? Oh, kenal. Anda kenal enggak istilah hadis mutawatir? Oh iya, saya tahu. Anda kenal enggak istilah hadis gharib? Tahu. Ya, maka kita katakan pada dia, Anda kenal enggak istilah majhul? Tahu. Anda tahu enggak istilah di dalam ilmu hadis mubham? Tahu. Maka kita katakan kepada dia, adakah nas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan tentang hal itu? Ada enggak? Tidak ada. Penamaannya pun tidak ada. Mengisyaratkan untuk itu dalam isyarat saja tidak ada. Tapi apa? Para ulama merumuskan ilmu hadis, mempelajari lalu membuat rumus, membuat kaidah-kaidah, maka mereka tetapkan dalam ilmu mustalahul hadis ada istilah-istilah tersebut. Untuk apa? Untuk pendekatan pemahaman. Untuk apa? Pendekatan pemahaman. Mafhum ya ikhwan? Paham ya? Baik. Maka ini adalah bantahan yang paling sederhana ya kepada orang-orang yang menolak pembagian tentang tauhid itu. Baik.
Kemudian kata Syekh Abdul Razak mengatakan bahwasanya tauhid itu terbagi menjadi tiga ya. Para ulama mengatakan demikian. Tauhidun fil uluhiyah, tauhidun fil rububiyah, tauhidun fil asma'i was sifat. Yaitu tauhid dalam hal uluhiyah, keesaan Allah dalam peribadatan kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah tauhid dalam hal rububiyah, keesaan Allah dalam penciptaan, pengaturan, pembagian rizki dan seterusnya. Dan yang ketiga tauhidun fil asma'i was sifat, keesaan Allah dalam nama-nama dan sifat. Artinya apa keesaan Allah dalam nama-nama dan sifat? Terlalu cepat ya. Maksudnya gini, apa artinya apa? Keesaan Allah dalam nama-nama dan sifat. Maksudnya nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah itu esa. Tidak ada yang bersekutu dengan Allah dalam hal tersebut. Iya. Artinya tidak ada makhluk yang serupa dengan Allah dalam hal tersebut. Ya, dalam kaifiyahnya, baik dalam apa? Dalam kaifiyahnya, begitu. Misalnya Allah itu mendengar. Esa enggak Allah dalam pendengarannya? Esa, maksudnya apa? Maksudnya tidak ada pendengaran makhluk itu yang sama dengan pendengaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Paham ya? Allah itu maha melihat. Itu Allah melihat. Allah esa dalam penglihatan Allah. Maksudnya apa? Tidak ada penglihatan makhluk itu yang sama dengan penglihatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksudnya. Itu hakikatnya. Nanti dari hakikat itu, dari perkara dasar itulah muncul rumus-rumus untuk apa? Menetapkan, kemudian melakukan bantahan-bantahan terhadap orang-orang yang mempermisalkan dan seterusnya. Tapi ala kulli hal, prinsip dasarnya itu adalah Allah itu esa dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk mengesahkan Allah dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah, maka ada kaidah-kaidah dalam nama-nama dan sifat-sifat. Misalnya, tidak boleh tamtsil, tidak boleh takyif, ya, tidak boleh tasybih. Itu sebenarnya kaidah yang dibuat oleh para ulama untuk menjaga keesaan Allah dalam hal nama-nama dan sifat-sifat. Begitu. Sama dengan keesaan Allah dalam peribadatan kepada Allah. Intinya Allah esa dalam beribadah kepada Allah. Tapi kemudian ada kaidah tentang kesyirikan. Apa itu syirik akbar? Apa itu syirik asghar? Ya, bagaimana bentuk-bentuk penjagaan terhadapnya, bagaimana merealisasikannya, ya, merealisasikan tauhid. Itu kaidah. Untuk apa? Menjaga keesaan Allah dalam uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sampai di sini paham ya, kawan? Paham ya? Baik. Kemudian selanjutnya begini, kata Asy-Syaikh Abdul Razak hafizana wa hafizahullah. Wala yakunul insanu mu'minan wala muwahhidan ma lam yuwahhidillah azza wa jalla bihadhil anwa'its thalathati kulliha. Yaitu seseorang itu tidak dikatakan beriman mukmin, tidak pula dikatakan muwahhid sebagai orang yang bertauhid sampai dia itu mengesahkan Allah dengan tiga jenis ini. Dia mengesahkan Allah dengan apa? Tiga jenis tauhid ini. Maksudnya begini. Kalau ada orang, dia mengesahkan Allah itu dalam rububiyah saja. Dia berkeyakinan, dia beranggapan bahwa Allah itu esa dalam apa rububiyah. Allah memberikan rizki, satu-satunya Allah yang menghidupkan, satu-satunya Allah yang mematikan, ya Allah yang memberi rizki kepada manusia dan seterusnya. Dia yakini itu. Tapi dia beribadah kepada berhala. Artinya dia tidak apa? Dia meminta kepada berhala. Dia tidak mengesahkan Allah dalam peribadatan, misalnya. Maka kita katakan, apakah orang ini dapat dikatakan mukmin? Tidak. Ya. Apakah orang ini dikatakan muwahhid? Tidak. Kenapa? Karena masih ada di antara tiga tauhid ini yang tidak terrealisasi pada dirinya. Ya. Paham maksudnya ya? Ada orang dia menetapkan bahwa Allah itu dia beribadah hanya kepada Allah. Dia juga menetapkan bahwa yang memberi rizki, yang menghidupkan dan yang mematikan itu Allah. Dia meminta hanya kepada Allah Azza wa Jal. Tapi dia mengingkari bahwa Allah itu beristiwa di arasy. Ya, dia mengingkari bahwa Allah itu berbicara. Ya. Nanti kalau bicara tentang Allah itu berbicara berarti masuk di dalam pembahasan tentang apa? Al-Quran itu kalam atau bukan kalam. Kenapa kita bicara tentang Allah itu berbicara, kita bicaranya pembahasannya lari ke Al-Quran itu kalam atau bukan kalam? Kenapa? Karena Al-Quran adalah
pembicaraan Allah, kalam Allah Azza wa Jal. Ya, sebab itu orang-orang yang menyimpang dalam menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah ini, akhirnya mereka melakukan penakwilan-penakwilan. Kenapa? Karena ketika dia tidak menerima bahwa Allah berbicara, lalu dia berhadapan dengan Al-Quran, maka dia harus tidak boleh bagi dia kecuali dia harus memalingkan maknanya. Supaya apa? Supaya dia selamat dari kaidah yang dia bangun. Ya, kalau kita katakan Al-Quran itu adalah pembicaraan Allah, dia kan tidak mungkin karena Allah tidak berbicara. Ya. Jadi itu apa? Ya itu makhluk, karena semua yang ada di bumi ini makhluk. Ya gitu. Hakikatnya dia apa? Hakikatnya dia menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Maka kita katakan lagi, seandainya ada orang terrealisasi pada dirinya tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tapi dia mengingkari sebagian dari tauhid asma wa sifat. Dia mengingkari Allah itu beristiwa di arasy. Dia mengingkari Allah itu berbicara. Iya. Dia juga mengingkari Allah punya tangan misalnya. Dia mengingkari Allah turun ke langit dunia misalnya. Maka apa yang terjadi? Apakah dia dikatakan muwahhid? Tidak dikatakan dia muwahhid. Dia tidak dikatakan muwahhid. Dia juga belum tentu dia dikatakan seorang mukmin. Ya kenapa? Karena sejumlah para ulama mengkafirkan. Ya, ini kita bicara umum ya, kita tidak bicara personal. Kita bicara secara umum. Itu sejumlah ulama mengkafirkan orang yang menolak Allah berbicara. Ya, Al-Quran itu kalam Allah. Ya, mereka mengkafirkan orang-orang yang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Mereka juga mengkafirkan orang-orang yang apa? Mengatakan mengingkari Allah turun ke langit dunia. Ini umum ya, bukan personal. Kenapa? Karena hakikatnya orang yang menolak itu berarti dia menolak, dia mendustakan ayat-ayat Allah, dia mendustakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah sabit. Baik. Jadi intinya yang dikatakan oleh Syekh Abdul Razak di sini adalah seseorang itu sampai dia dikatakan seorang mukmin, dia dikatakan seorang muwahhid, itu harus terkumpul pada dirinya, terrealisasi pada dirinya tiga tauhid ini, tiga jenis tauhid ini, yaitu apa? Rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Harus ada. Hilang dari dirinya salah satu, maka kita katakan orang ini belum tentu dikatakan mukmin, belum tentu dikatakan apa? Muwahhid. Iya. Paham ya? Baik. Kemudian kita lihat di situ apa namanya? Nama Allah yang namanya As-Samad. As-Samad. Ikhwan, di sini ada apa namanya? Satu hal penting yang harus kita catat ya, kita garis bawahi ketika kita bicara tentang apa pendekatan pemahaman terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah itu, bahwa begini. Nama-nama Allah itu kaidah dasarnya mengatakan setiap nama-nama Allah itu adalah sifat bagi Allah. Iya kan? Setiap nama Allah itu sifat bagi Allah. Nah, di sini ada catatan penting. Dua catatan penting. Yang pertama, ada sifat, ada nama yang dia mengandung satu sifat saja. Ada nama yang dia mengandung satu sifat. Tapi ada nama yang dia mengandung beberapa sifat. Paham maksudnya? Jadi ada nama Allah, prinsip dasarnya setiap nama itu sifat. Ya, setiap nama-nama Allah itu juga adalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalnya As-Sami', ya, Maha mendengar, nama Allah, sifatnya Allah itu mendengar. Begitu. Al-Basir, Allah punya nama Al-Basir, Allah itu Al-Basir, Maha melihat. Sifatnya Allah itu melihat, begitu. Paham ya? Jadi nama Allah itu konsekuensinya nama Allah itu adalah sifat Allah. Persoalan yang penting adalah ada di antara nama Allah itu mengandung satu sifat, ada juga nama Allah yang mengandung beberapa sifat. Sampai di sini paham? Paham ya? Baik. Nah, kata sifat As-Samad itu kata para ulama, diantaranya disinggung oleh Syekh Abdul Razak di sini, kata beliau begini, As-Samad hadzal ismu min asma'illah. Hadzal ismu min asma'illahil husna allati tatadammanu sifatin adidatin. Fa innahu tadullu ala kamalillahi wa 'azamatihi wa ginahu an khalqihi wa anna jami'al makhluqati tasmidu
atau tusmadu. Boleh dua-dua boleh dibaca. Kalau apa? Tasmidu itu kan sama daya smidu ya. Tasmidu atau tusmadu. Tasmudu. Bisa tusmadu. Majhul ya. Taib. Wa annal jami'al makhluqati tasmidu. Saya membacanya dengan baca tasmidu ilaihi fi hajatiha wa tafza'u ilaihi fi raghabatiha. Begini kata beliau, As-Samad itu adalah nama dari nama-nama Allah yang indah, allati tatadammanu sifatin adidatin, yaitu yang mengandung apa? Kesempurnaan banyak sifat, mengandung kesempurnaan banyak sifat. Fa innahu tadullu ala kamalillahi azza wajal, karena nama As-Samad itu menunjukkan kepada kesempurnaan Allah, wa azamatihi, dan keagungan Allah, wa ginahu an khalqihi, dan apa? Kekayaan Allah yang mutlak dari hamba-hambanya, wa an jami'al makhluqati, wa anna jami'al makhluqati tasmidu ilaihi fi hajatiha wa tafza'u ilaihi fi raghabatiha, dan bahwa semua makhluk itu mereka bergantung kepada Allah dalam hajat-hajat mereka, kepentingan-kepentingan mereka, wa tafza'u ilaihi fi raghabatiha, dan mereka kembali kepada Allah. Tafza'u itu kembali, mereka kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam setiap keinginan mereka. Raghbah, dalam setiap apa? Keinginan mereka. Artinya begini, seluruh makhluk ini mereka punya keinginan. Ketika mereka punya keinginan, itu mereka bergantung kepada siapa untuk merealisasikan keinginan mereka? Kepada Allah. Jadi artinya semua keinginan hamba itu kembali kepada Allah. Ya, kalau hamba punya hajat, itu dia meminta kepada siapa? Meminta kepada Allah. Artinya semua makhluk itu mereka kembali kepada Allah dalam memenuhi hajat mereka, kebutuhan mereka. Maka As-Samad itu, Allah itu sempurna dalam keagungan. Allah itu memiliki kekayaan yang mutlak. Allah itu seluruh makhluk kembali kepada Allah dalam hajat-hajat mereka. Allah itu setiap keinginan hamba itu mereka bergantung kepada Allah. Maka Allah itu adalah As-Samad, ia tempat bergantung seluruh makhluk. Tempat apa? Bergantung seluruh makhluk. Nah, baik. Sampai di situ paham ya, ikhwan? Sampai di sini paham ya? Oleh sebab itu kita sekali lagi tekankan di sini, As-Samad, nama Allah yang mengandung banyak sifat, yang mengandung banyak sifat. Ya, ketergantungan manusia kepada Allah itu di sana mengandung banyak sifat. Keagungan Allah, kekayaan Allah yang mutlak, ya, kembalinya manusia dalam hajat-hajat mereka, keinginan-keinginan mereka, itu semuanya bergantung kepada Allah. Paling singkatnya, faedah paling singkatnya, apa faedahnya orang yang dia memahami dan dia mentauhidkan Allah dengan nama Allah yang namanya As-Samad? Faedahnya apa? Faedahnya orang itu dia semakin sempurna dalam tawakalnya kepada Allah, kebergantungannya kepada Allah Azza wa Jalla. Dia tidak akan bergantung kepada selain Allah, karena dia paham bahwa Allah itu tempat bergantung satu-satunya, Allah yang memenuhi segala kebutuhan hamba, Allah yang mengabulkan segala harapan hamba. Maka sangat layak dan sangat pantas bagi dia untuk mengadukan segala kepentingan dan kebutuhannya itu kepada Allah. Jadi semakin kuatnya itu dia bergantung kepada Allah Azza wa Jalla, karena Allah adalah As-Samad, tempat bergantung, zat di mana seluruh makhluk itu bergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Taib. Kemudian yang berikut di situ adalah Allah Subhanahu wa taala laisa lahu sahibatun wala walad. Ini adalah bagian daripada nama-nama yang sudah kita sebutkan di atas, artinya konsekuensinya. Karena Allah itu adalah Al-Ahad, Allah itu adalah As-Samad, maka memang tidak layak bagi Allah itu untuk punya istri, dan tidak layak bagi Allah untuk punya anak.
Lalu kenapa di dalam nama-nama itu apakah ada makhluk yang serupa dengan Allah? Al-Imam Al-Muzani menekankan di situ jalla anil mathil, ya, tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah itu Al-Wahid, Al-Ahad, Allah itu Al-Qahar, Allah itu As-Sabat, maka adakah makhluk yang serupa dengan Allah? Maka kata beliau jalla anil mathil, tidak ada yang serupa dengan Allah dalam hal itu. Ya, mahfum ya? Baik. Kemudian yang berikutnya di sini kata Al-Imam Al-Muzani rahimana wa rahimahullah, di situ adalah apa? As-Sami'ul Basir, ya. As-Sami'ul Basir wala syabiha lahu wala adila, yakni tidak ada yang semisal dan tidak ada yang sebanding, sama. Itu beliau menafikan keserupaan dengan makhluk. Kaidahnya adalah laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Di kaidah ini maka menafikan seluruh yang mirip atau serupa dengan Allah. Itu. Paham ya? Jadi Allah itu tidak ada yang semisal, tidak ada yang sebanding, tidak ada yang serupa. Ya. Baik. Kemudian beliau mengatakan as-sami'ul basir. Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Ya, ini dua nama, ya. Dua nama yang menunjukkan kepada kita bahwa adanya sifat mendengar dan sifat melihat bagi Allah. Adanya sifat mendengar dan melihat bagi Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai ya ikhwan, di apa namanya? Ada hadis qudsi, ya. Ada hadis qudsi itu begini. Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi lau anna awwalakum wa akhirakum, wahai hamba-hambaku, kalau orang yang pertama dari kalian sampai orang yang akhir dari kalian, wa insakum wa jinnakum, manusia dan jin dari kalian, ya, qamu fi sa'idin wahidin, mereka berdiri di satu tempat lapangan, begitu, fasa'aluni, lalu mereka minta kepadaku, fa'ataitu kulla insanin mas'alatahu ma naqasa dzalika mimma indi. Ini aku berikan semua yang mereka minta, ya, akan aku berikan semua yang mereka minta dan kepada semua yang orang yang minta, maksudnya begitu, ya. Jadi begini, antum banyak orang, ya, manusia semua, ya, dari yang awal sampai yang akhir, tidak bisa terhitung lagi jumlahnya itu. Mereka minta kepada Allah, mereka berada di satu tempat, mereka minta kepada Allah dengan bahasa yang berbeda-beda, ya, ada bahasa Arab, ada bahasa Melayu, ada bahasa Aceh, ada bahasa Buton, ada bahasa Ambon, macam-macam, ya. Minta kepada Allah dengan bahasa yang berbeda-beda, minta kepada Allah dengan manusia yang begitu banyak. Allah mendengar enggak ucapan-ucapan mereka? Mendengar enggak? Allah mendengar, iya. Bahasa mereka berbeda, iya. Jumlah mereka sangat banyak sekali, tidak bisa dihitung. Tapi Allah apa? Allah itu wasi'a sam'uhul aswat, yakni Allah itu mendengar seluruh suara. Mendengar apa? Seluruh suara, apalagi permintaan. Jadi Allah katakan begitu, fa'ataitu kulla insanin mas'alatahu, aku berikan setiap orang apa yang dia minta. Aku berikan kepada setiap orang apa yang dia minta. Jadi ini juga bantahan sebenarnya, bantahan kepada orang-orang yang meragukan bahwa Allah itu turun ke langit dunia. Jadi dia mengatakan, bagaimana ada Allah turun ke langit dunia? Kalau Allah turun ke langit dunia, berarti Allah turun di langit Jakarta, di langit Papua. Allah tidak turun, ya, nggak mungkin, ya kan? Allah turun di langit Bekasi sini, Allah tidak turun di langit Surabaya. Itu tidak mungkin. Maka kita katakan kepada dia, itu kan dia mempermisalkan Allah dengan akal dia sebenarnya. Tapi oke lah, kalau dia mempermisalkan Allah dengan akal dia, kita ingin katakan kepada dia, anta berdiri di sini, lalu kita datangkan 200 orang, mereka pakai mikrofon berteriak meminta permintaan mereka. Bisa nggak antum mendengarkan? Bisa nggak? Dia mengatakan nggak akan pernah bisa, ya. Nah, kalau anda bayangkan seperti itu kepada makhluk, nggak bisa. Tapi Allah bisa nggak? Bisa. Allah bisa. Nah, karena Allah itu bisa dalam hal permintaan, Allah bisa, maka dalam hal turun ke langit dunia itu lebih bisa lagi bagi Allah. Lebih bisa lagi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa?
Artinya karena tidak tergambarkan dan jangan menggambarkan di dalam benak Anda bahwa Allah itu sama dengan makhluk. Kalau Allah sama dengan makhluk, maka apa yang tidak mampu dicapai oleh makhluk, ya otomatis pasti nggak akan dicapai oleh Allah. Karena Allah sama dengan makhluk. Tapi kalau sekiranya Allah itu tidak sama dengan makhluk, maka yang tidak mampu dicapai oleh makhluk, mampu dicapai oleh Allah. Sangat mudah bahkan. Nah kalau makhluk saja 200 orang meminta secara serentak, dengan bahasa yang berbeda, itu sudah repot, itu makhluk itu sudah repot, bingung, bisa pingsan malah. Ya, karena suara 200 orang begitu besar, ya mungkin bisa langsung pingsan. Tapi Allah amat mudah. Allah katakan dalam hadis qudsi ini apa? Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla insanin mas'alatah. Wahai hambaku, kalau sekiranya orang yang pertama dari kalian sampai yang akhir dari kalian, yang pertama kita sudah tahu ya, Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Kalau yang terakhir siapa? Yang terakhir kalau antum tidak tahu yang terakhir siapapun, antum gak dikatakan bodoh dan gak akan berdosa ya. Jadi jangan susah-susah habiskan umur untuk cari tahu siapa yang terakhir dari dunia ya. Nah, kalau seandainya orang yang pertama dari kalian dan yang terakhir dari kalian itu, dan bukan hanya manusia dan jin ya, itu berdiri di satu tempat meminta kepada Allah hajat mereka yang berbeda-beda dengan bahasa yang berbeda-beda, fa'ataitu kulla insanin mas'alatah, niscaya akan aku berikan setiap orang apa yang dia minta. Mampu enggak itu Allah? Sangat mudah bagi Allah Azza wa Jalla. Iya. Maka di sini apa? Allah itu maha mendengar. Allah maha mendengar, dan Allah tabaraka wa taala maha apa? Maha melihat. Ya. Nah, jadi kemudian kita lihat di situ, ikhwana fiddin azanillahu wa iyyakum. Kata beliau, kata apa namanya? Faedahnya apa? Kalau orang dia memahami bahwa Allah itu maha mendengar, Allah itu maha melihat, apa faedahnya? Dia mentauhidkan Allah dengan tauhid apa? Maha mendengar dan maha melihat. Konsekuensinya apa? Faedahnya kepada dirinya itu apa? Faedahnya itu melahirkan muraqabah. Melahirkan apa? Muraqabah, pengawasan diri. Orang itu dia akan merasa bahwa dia diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada satu sudut pun dari belahan bumi ini yang bisa lolos dari apa? Penglihatan Allah. Ya, tidak ada satu tempat di langit maupun di bumi itu yang lolos dari pendengaran Allah, tidak ada. Akhirnya orang itu dia muraqabah, dimanapun tempatnya dia akan muraqabah. Ya, kita bisa saja ya, manusia di hadapan orang itu kan bisa saja dia apa beralibi, ya kan? Bisa saja dia apa namanya, dia berkamuflase, ya kan? Bisa saja dia menampilkan dirinya yang taat, yang baik dan seterusnya. Tapi ketahuilah bahwa ya, Allah Subhanahu wa taala itu As-Sami' Al-Basir. Allah itu maha mendengar dan Allah itu maha apa? Melihat, ya. Allah itu maha melihat dimanapun Anda berada. Allah itu maha melihat, Allah itu maha mendengar. Allah mendengar apa bersitan hatimu di sudut hati yang paling dalam, ya. Itu Allah tahu, Allah mendengarnya, Allah tahu, ya. Antum melakukan satu perbuatan di malam yang sangat gelap, di atas apa tempat yang sangat gelap, dengan menggunakan pakaian yang sangat gelap, Allah tahu gerak-gerik Anda, Allah melihat gerak-gerik Anda. Allah itu As-Sami' Al-Basir. Akhirnya apa? Kalau orang dia mentauhidkan Allah dengan As-Sami' Al-Basir, maka akan lahir dari dirinya muraqabah, ya, rasa pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau lahir pengawasan, ya, sifat muraqabah pada dirinya, kalau antum ingin baca keterangan-keterangan tentang muraqabah itu bagus, itu sebagian disebutkan oleh Imam Nawawi juga membuat bab muraqabah ya dalam Riyadhus Shalihin. Antum juga bisa baca Madarijus Salikin Ibnu Qayyim. Antum bisa baca juga Mukhtasar Minhajul Qasidin oleh Imam Ibnu Qudamah ya. Di sana bahasan-bahasan tentang muraqabah itu masya Allah luar biasa sekali ya. Nah, maka apa? Orang kalau muraqabah itu ikhwan, dia berhati-hati dalam setiap yang dia ucapkan,
Dia berhati-hati dalam setiap yang dia perbuat. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu melihat dia dan Allah mengetahui apa yang dia lakukan. Lalu Allah itu akan menghisap dia atas apa yang dia ucapkan dan atas apa yang dia perbuat. Ya. Maka dari itu Syekh Abdul Razak berkata begini di dalam syarah beliau ini. Kata beliau, fal muslim indama yu'minu bidzalika fa innahu sayuwarrithuhu muraqabatan likulli ma yatalaffadhu bihi aw yaf'aluhu. Yaitu seorang muslim itu tatkala dia yu'minu bidzalik, dia beriman dengan sifat Allah yang namanya As-Sami' dan Al-Basir, maka fa innahu sayuwarrithuhu muraqabatan likulli ma yatalaffadhu bihi aw yaf'al. Akan melahirkan, akan menumbuhkan, mewariskan pada dirinya sifat muraqabah pada setiap apa yang dia ucapkan dan atau setiap yang dia perbuat. Ya, ayat Al-Qur'annya bagaimana? Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ya, yalfid, tidaklah seorang itu dia berucap dengan suatu ucapan melainkan ada malaikat yang mengawasi dia. Jadi Allah mengawasi manusia itu, di samping memang Allah itu maha melihat, maha mengetahui, Allah masih menciptakan malaikat pun untuk mengawasi tindak tanduk manusia. Nanti itu kita bahas di pembahasan tentang Al-Hafidh. Allah itu maha menjaga. Allah itu maha menjaga. Nah, tapi kita lihat di sini ya ikhwan, a'azzani Allahu wa iyyakum. Kata Syekh begini, wal muslim indama yu'minu bidzalika fa innahu sayuwarrithuhu muraqabatan likulli ma yatalaffadhu bihi aw yaf'aluhu. Ya, seorang muslim tatkala dia beriman bahwa Allah itu maha mendengar, Allah itu maha melihat, maka akan melahirkan pada dirinya muraqabah terhadap setiap apa yang dia ucap dan dia perbuat. Li'annahu muqinun annallaha yasma'uhu wa yarahu thumma yuhasibuhu ala ma qala wa kasaba. Ya, karena apa? Karena dia yakin. Dia yakin bahwa Allah itu mendengar dia, Allah itu melihat dia. Kemudian apa? Bukan sampai pada batas pada Allah dengar dan Allah lihat, tidak. Tapi Tsumma yuhasibuhu ala ma qala wa kasaba. Kemudian nanti Allah itu akan menghisap dia atas apa-apa yang dia ucapkan atau dia perbuat. Iya. Antum di dunia mungkin berbuat sesuatu tapi antum bisa beralibi orang-orang, oh iya enggak apa-apa. Ya, tapi ketika di akhirat bagaimanapun alibi antum itu tidak bisa lolos dari Allah Azza wa Jalla. Ya, maka dari itu seorang itu hendaklah dia waspada, dia dia serius dan dia hati-hati ya dari dia berucap, ya dari dia berbuat. Karena apa? Karena Allah itu As-Sami' dan Allah itu Al-Basir. Ya, ingat lagi ya, kalau bisa antum pergi di di percetakan itu atau di sablongan itu, antum sablong kalimat ini ya, buat di rumah ya, di ruang tamu atau di kamar tidur, buat al-muslim indama yu'minu bidzalika fa innahu sayuwarrithuhu muraqabatan likulli ma yatalaffadhu bihi aw yaf'alu. Seorang muslim tatkala dia beriman bahwa Allah itu maha mendengar dan maha melihat, maka akan mewariskan, akan melahirkan pada dirinya muraqabah terhadap setiap yang dia ucap dan dia berbuat. Li annahu muqinun annallaha yasma'uhu wa yarahu. Karena dia meyakini bahwa Allah itu melihat dia dan Allah itu mendengar dia. Allah mendengar bisikan hatinya, Allah mendengar apa yang dia ucapkan. Ya, dia doakan, dia minta kepada Allah, Allah dengar semuanya. Dan Allah lihat dia bagaimana dia itu bertingkah dalam kehidupan dia. Lalu apa? Tsumma yuhasibuhu. Kemudian Allah itu akan menghisap dia ala ma qala wa kasaba, atas perbuatan dan ucapannya itu. Jadi orang itu, ya ikhwan, makanya dari sini kalau kita lihat kitab-kitab Tazkiyatun Nufus itu begini, ada pembahasan indah. Boleh saya lebihkan sedikit, enggak apa-apa ya Pak Usia, ini hari Ahad ya. Hari Ahad ini hari santai-santai ya. Nah,
Ibu-ibu juga free ya, dia nggak masak banyak. Jadi tenang aja. Bila perlu hari Ahad ini ibu-ibu datang kajian bawa makanan. Ya. Nah, bawa kacang hijau, roti ya. Nah, taib ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum. Kita lihat di sini ya. Apa? Begini, kalau kita lihat buku-buku tentang tazkiyatun nafas, itu ada ucapan-ucapan para ulama yang sederhana saja, tapi kalau kita renungi luar biasa. Begini, kata mereka, terkadang ucapan-ucapan yang mubah itu membawa kepada yang haram, ya, terkadang membawa pada yang haram. Sebab itu apa? Seseorang hendaklah sebelum dia berucap itu dia pikir dengan baik-baik, apa ucapannya ini konsekuensi hukumnya ada enggak. Begitu juga ketika dia bertindak. Kadang mereka perbuatan-perbuatan yang mubah, tapi perbuatan-perbuatan yang mubah ini mengantarkan orang untuk melakukan perbuatan yang haram. Ya. Jadi hendaklah orang kalau dia mau berbuat, itu dia pikir baik-baik. Perbuatannya ini punya perhitungan di sisi Allah apa enggak. Kenapa? Karena begini ikhwan. Kalau kita terbiasa lakukan hal yang mubah, maka kita akan lakukan hal yang haram itu mudah. Gampang. Kalau kita serempet-serempet bahaya, kita masuk dalam bahaya itu sudah enjoy aja. Ya, hari ini tidak apa-apa, terima yang sedikit dulu. Ya terima yang 500.000. Ya. Besok antum akan terima 1 miliar, itu mudah, gampang. Ya, karena apa? Karena sudah berada di tepi. Ya, orang-orang yang ya, Rasulullah menggambarkan wara itu, kehati-hatian itu kan sama seperti penggembala yang dia menggembala hewan ternaknya itu di wilayah batasan ya, hima, di perbatasan yang terlarang. Nah kalau dia biarkan hewannya itu dekat-dekat sini, nyaris hewan itu akan melampaui batas apa yang haram. Tapi kalau jauh, dia punya ancang-ancang untuk sampai ke batas yang haram itu jauh. Ya, begitu maksudnya. Ya, begitu juga ucapan. Kalau ucapan kita itu jauh dari yang bisa terjatuh ke dalam keharaman, itu mau sampai ke yang keharaman kan jauh. Iya. Tapi kalau sudah dekat, kadang-kadang respon aja, spontanitas langsung. Ya. Begitu juga ucapan. Ya kalau sudah dekat, begitu perbuatan langsung saja spontanitas. Iya. Nah, maka dari itu apa? Hendaklah setiap orang sebelum dia berbicara, dia pikirkan apa konsekuensi hukum dari pembicaraannya. Setiap orang yang dia berucap, hendaklah dia pikir konsekuensi hukum dari apa yang dia ucapkan. Karena begini, meminta maaf itu perkara yang mungkin bagi seseorang bisa mudah saja ya, dia meminta maaf. Tetapi kata para ulama, hati itu ibarat apa, kalau kita kawarir, hati itu ibarat kaca ya. Kalau dia sudah retak, ya antum tempel ya bisa aja tempel, tapi bisakah antum lihat bagaimana tempelan kaca itu kalau dia sudah lengket, hilang bekasnya apa enggak? Enggak hilang. Hati itu biasa begitu. Iya. Hati itu biasa begitu. Jadi di dalam bermuamalah itu kadang-kadang ya orang tersakiti dia maafkan lagi. Biasa saja, ada orang yang legowo dalam memaafkan, apalagi orang-orang dalam urusan dunia itu tidak peduli, biasa saja dia dalam memaafkan. Tapi kan syaitan itu pintar, syaitan itu menyusup dalam saluran darah manusia. Syaitan bisa tahu sudut mana yang bisa membangkitkan orang ini kepada hal yang buruk. Jadi kalau syaitan lihat semuanya ini, oh ibadah bagus, ini dia mentauhidkan Allah, dia juga menghindari bid'ah, dia di atas sunnah. Tapi orang ini dia mudah terbawa perasaan. Syaitan bangkitkan dia, ingatkan dia masa lalunya. Dulu waktu itu kok si fulan bisa ngomong kayak gitu. Ingat-ingat. Oh iya ya, anak itu brengsek sekali dia dulu tuh. Akhirnya apa? Terbangkit ya, itulah syaitan mencari celah untuk membangun apa? Membinasakan manusia, ya, membinasakan manusia. Maka orang-orang yang wara, ikhwan, ini Anda ingin katakan orang-orang kita sekarang sedang bicara tentang sifat Allah ya, hubungannya Allah itu mendengar, Allah itu melihat, hubungannya itu. Orang murakabah, ada murakabah, maka murakabah itu melahirkan sifat wara. Ya, hati-hati. Kalau orang murakabah nanti dia hati-hati. Kenapa? Karena dia tahu bahwa Allah itu sedang melihat dia, Allah menjaga apa, mendengar dia, maka dia hati-hati. Wara itu begini, ada orang-orang tertentu yang mereka sangat hati-hati, sangat memperhatikan sifat wara.
itu mereka mengharamkan pada diri mereka hal-hal mubah yang dibolehkan bagi orang lain. Bisa paham maksud saya? Jadi pada hal-hal mubah itu mereka mengharamkan pada diri mereka hal-hal mubah yang pada prinsipnya hal mubah itu dibolehkan bagi orang lain. Jadi tingkatan, saya sering katakan begini, tingkatan mereka, tingkatan keadaan mereka itu bukan lagi berada pada tingkatan boleh atau tidak boleh, itu maksudnya. Saya berikan contoh dan saya selalu memberikan contoh ya. Seperti seorang tabi'in ya, ketika dia datang di malam hari di musim kemarau ya, dia datang lalu di saat orang semua sedang tidur, dia datang di masjid ya, dia sholat 2 rakaat, kemudian dia berdoa, dia angkat tangannya, dia berdoa, doanya belum selesai, hujan sudah turun. Ada orang yang tidur di dalam masjid yang lihat dia. Begitu orang itu lihat dia kaget, padahal musim kemarau ini kan sudah berlangsung selama 1-2 tahun ya. Jadi begitu orang itu lihat dia amati sampai orang ini pulang dari rumahnya, dari masjid itu pulang ke rumah, dia ikuti dan dia tahu oh ini rumah si fulan. Dia pulang. Besok pagi-pagi setelah ba'da subuh ya, katakanlah pagi-pagi sudah terang, dia datang bertamu di orang yang semalam. Dia datang, dia salam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Dia katakan, Tuan, yang Anda yang tadi malam berdoa di sisi masjid di tiang ini, marah besar orang itu. Ada apa dengan dirimu? Ya, dia usir orang itu, dia angkat pakaiannya, dia pergi, tinggalkan wilayah tersebut. Ya, persoalan begini, orang lain kalau tahu tentang hal itu, mubah enggak itu? Mubah, biasa saja. Iya. Orang tahu oh, si fulan baca Quran, ya biasa saja. Orang tahu Masya Allah si fulan berdoa, ya biasa saja. Tapi orang ini tidak mau. Seorang alim ini tidak mau. Tingkatan apa di situ? Kehati-hatian beliau yang begitu tinggi daripada popularitas. Daripada apa? Popularitas. Amalannya tuh nggak ingin didengarkan dan tidak ingin diketahui oleh siapapun. Iya. Tapi kalau orang tahu juga tidak apa-apa selama dia tidak riba, dia tidak ria, dia tidak sumpah, kan tidak ada masalah. Dia tidak berdosa. Kalau orang lain mau memuji atau menyanjung atau itu urusan orang lain, kan urusan dia tidak ada. Kalau kita orang awam, kita bisa berpendapat begitu, ya kan? Tapi dia tidak. Kita lihat juga A'raj dengan muridnya A'mash, Sulaiman bin Mihran. Sulaiman bin Mihran itu kan A'mash, matanya apa? Rabun. A'raj itu kan apa? Tempang, pincang. Ini guru dan murid, Masya Allah, sempurnalah keadaan mereka ya. Maka apa? Mereka jalan di jalan, ada orang duduk. Ada orang duduk, dia mau lewat di situ, kata gurunya, A'raj, jangan, kita pindah saja, kita jalan lain. Kata muridnya, kenapa? Jangan, nanti mereka ejek-ejek kita, nanti mereka ketawa kita. Kata A'mash, ya nggak ada masalah, mereka ketawa kita ya, dia berdosa kan, tidak ada urusannya dengan kita. Kata gurunya, subhanallah, Anda ingin mendapatkan pahala dari orang lain berdosa? Iya. Subhanallah, Anda ingin mendapatkan pahala dan membiarkan saudaramu berdosa. Anda mengambil keuntungan dari bahaya saudaramu, begitu. Subhanallah. Padahal kalau kita kan tidak ada masalah, kan saya nggak suruh dia juga, ya kan? Saya nggak ngajak dia, saya nggak buat dia. Tapi itulah yang namanya apa? Wara. Iya. Seorang tabi'in itu dia pernah suruh apa? Muridnya itu beli sesuatu. Yang jual itu orang Yahudi. Yahudi ya hebat ya, perdagangan hebat ya zaman itu ya. Jadi begitu sampai di sana, sang penjual tanya, untuk siapa? Dia katakan untuk si Imam Fulan dan Fulan. Oh, ya kami juga orang-orang Yahudi sangat menghormati dia, sama seperti kalian menghormati dia. Jadi ini ambil aja, tidak usah bayar, ambil. Sampai di sana dia bawa pulang ke gurunya, sang guru tanya, loh kok uangnya masih ada, barangnya ada, gini gimana? Enggak, ini si Yahudi ini dia kasih, itu dia syekh, dia katakan dia menghormati Anda, sama seperti kita menghormati Anda, jadi ini pemberian dari dia. Kata syekhnya, kembalikan, bayar. Kalau dia nggak mau bayar, bawa pulang barangnya. Saya nggak mau. Ya, subhanallah. Persoalannya, kalau pemberian orang itu boleh diterima nggak? Pemberian orang kafir itu boleh diterima nggak? Boleh saja, tidak ada masalah. Tapi orang ini
Mereka membatasi diri mereka dari hal-hal yang bagi orang awam boleh, tapi bagi mereka sudah nggak boleh lagi. Kenapa? Setelah kita teliti dijelaskan oleh para ulama bahwa orang ini dia tidak mau begini. Kan Rasulullah mengatakan almar'u ma'aman ahabba, seseorang bersama dengan siapa yang dia cintai. Kalau antum sering menerima hadiah dari seseorang, ada rasa cinta nggak? Ada rasa cinta. Rasulullah bahkan mengatakan tahadu tahabu, saring berilah hadiah niscaya kalian saling mencintai. Lah kalau antum sering menerima hadiah dari orang kafir, ada rasanya kecenderungan cinta kepada orang kafir, bahaya enggak? Hah? Bahaya. Kalau kita pikirnya pendek saja ya. Tapi orang alim apa? Jauh jangkauan mereka, jauh jangkauan mereka. Ini yang saya sering katakan apa? Kalau kita baca buku-buku tazkiyatun nafas, kita baca bagaimana waraknya para ulama, ya, bagaimana jauhnya zuhudnya para ulama. Hari ini kita para dai, para ustadz ngomong tentang zuhud, kajiannya bayar, iya, kajiannya bayar, mahal lagi, subhanallah. Zuhud macam apa? Itu bicara tentang dakwah. Ya, ini kita dakwah harus berkorban, dakwah kepada umat, ini pekerjaan para dai. Dakwah adalah zakat dari ilmu yang Anda punya, itu zakatnya adalah diajarkan. Loh, ini Anda minta bayar. Akhirnya orang yang punya duit yang ngaji, orang nggak punya duit nggak ngaji. Padahal apa? Kalau ada wakaf, yang nggak punya duit itu paling pertama wakaf, walaupun dia punya duit cuma sedikit. Iya. Maka ikhwan fillah azanillahu wa iyakum, ini bahaya. Padahal apa? Kita bicara tentang zuhud. Harusnya potret zuhud itu ada pada diri kita sebelum ada pada orang lain. Iya. Para ulama, orang alim itu dia adalah apa? Pelopor dalam setiap hal. Pelopor dalam wara, pelopor dalam zuhud, pelopor dalam pengorbanan. Apalagi dalam semua hal dia harus menjadi orang yang apa? Yang berada pada barisan yang terdepan. Kalau dia bicara tentang infak, dia orang yang paling pertama rajin berinfak. Jangan dia bicara infak cuma menerima infak tapi tidak memberi infak. Nah, ini juga repot. Iya. Maka kita katakan sekali lagi di situ apa ya, kawan? Bicara tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah ini, pengawasan diri yang tinggi terhadap diri seseorang, melahirkan muraqabah, melahirkan wara, melahirkan jauh dari popularitas. Kita bisa mengatakan, oh saya tidak cinta popularitas, tapi makan aja antum publikasikan. Iya, main fitness publikasikan, renang peluk-peluk ikan publikasikan. Untuk apa? Faedahnya apa? Ada faedah ilmu enggak? Renang peluk ikan ada faedah ilmu enggak? Pergi ke tempat-tempat yang diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu tempelin tanah-tanah yang diadab itu di wajah-wajah, katanya dengan mitos-mitos itu apa? Penyembuhan, kecantikan, awet muda dan lain-lain, dilakukan oleh tokoh-tokoh agama. Itu enggak tuh? Jadi pembahasannya itu bukan pembahasan boleh atau tidak boleh, tapi pembahasannya adalah pembahasan yang levelnya Anda sebagai seorang yang dikatakan alim, benteng agama, tokoh terhadap agama, pilar-pilar agama, untuk menjaga umat dari ketersesatan dan penyimpangan, Anda harus menjadi pelopor dalam setiap hal yang bisa mengarah ke sana. Jangan bermain di wilayah batas yang haram, karena akan mudah untuk terjatuh ke dalam yang haram. Ya, nah, mafhum ya ikhwan? Taib. Kenapa Allah itu as-sami'? Allah itu al-basir. Allah itu al-basir. Insyaallah taala berikutnya kita akan lihat lagi Allah itu al-alim. Allah al-alim. Naam. Taib ikhwan fillah azza Allah wa iyyakum, inilah beberapa hal yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang di pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita insyaallah taala. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.